Sementara orang lain sibuk bekerja, Hugo justru lebih sering terlihat termenung dan menyendiri. Penduduk menatapnya penuh curiga, berbisik bahwa ia aneh, pemalas, dan sedikit bodoh. Tapi semua penduduk akhirnya terkejut dengan apa yang pemuda malas ini bisa lakukan. Dalam kisah kali ini, kita akan melihat bagaimana kecerdasan bisa membungkam mulut mereka yang meremehkanmu. Dan tentu kita juga akan mendapatkan pelajaran tentang bagaimana caranya menjadi cerdas hingga akhirnya dihargai banyak orang. Simaklah sampai akhir jika kalian ingin menjadi cerdas dan dihargai banyak orang. Desa Rusalka terletak di lembah yang dikelilingi pegunungan tinggi dengan hutan-hutan hijau yang membentang luas. Masyarakatnya hidup sederhana, bertani dan menjadi pengrajin. Di Rusalka, orang tidak perlu banyak berpikir tentang hal-hal di luar kebutuhan sehari-hari, sebab desa itu memiliki tanah yang subur dan kerajinan yang cukup terkenal yang bernilai ekonomi tinggi. Namun ada satu pemuda yang berbeda, Hugo namanya. Di usia yang seharusnya penuh tenaga untuk bekerja keras di ladang atau menjadi pengrajin, Hugo justru memilih menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku usang di perpustakaan desa. Orang-orang di Rusalka menganggap Hugo sebagai pemuda yang aneh. Alih-alih bekerja seperti pemuda lainnya, ia kerap terlihat termenung, membaca, atau bertanya-tanya tentang hal-hal yang bagi mereka tidak masuk akal. Hugo, kenapa kamu tidak bekerja di ladang seperti pemuda-pemuda lainnya? Apa yang kamu cari dari buku-buku itu? Tanya Pak Jorgen, salah satu tetua desa dengan tatapan tidak puas. Aku ingin tahu lebih banyak, Pak, tentang dunia, tentang bagaimana segalanya bisa terjadi, jawab Hugo penuh semangat. Namun Pak Jorgen hanya menggelengkan kepalanya. Semua jawaban yang kamu cari sudah ada di sini, di Rusalka. Kamu tidak butuh buku untuk belajar menjadi seorang petani atau pengrajin yang baik. Lebih baik gunakan waktumu untuk membantu ayah dan ibumu di ladang, kata Pak Jorgen dengan nada penuh nasihat. Pada suatu sore, saat Hugo berada di perpustakaan desa, seorang pria tua dengan jubah lusuh memasuki ruangan. Hugo mengenalinya sebagai Tuan Elric, seorang kakek tua bijak yang telah lama menghilang dari desa. Kabarnya, ia baru saja pensiun dari pekerjaan mulianya sebagai penasihat raja. Alih-alih tinggal di kota, ia lebih memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Melihat Hugo yang begitu asyik membaca, Tuan Elric tersenyum kecil. Apa yang kamu cari di balik tumpukan debu ini, anak muda? Hugo mendongak, terkejut namun juga antusias. Aku ingin tahu, Tuan, tentang bagaimana dunia bekerja, tentang apa yang tidak bisa kulihat di desa ini. Tuan Elric tertawa pelan, lalu duduk di sebelah Hugo. Kau tahu, pengetahuan tidak hanya ditemukan di buku-buku ini. Kalau kau ingin tahu lebih banyak, kau harus belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kadang bukan jawaban dari pertanyaanmu yang penting, tapi caramu mencari jawabannya. Hugo mendengarkan dengan penuh perhatian. Maksud Tuan, orang-orang di desa ini berpikir bahwa cerdas berarti tahu lebih banyak. Namun, kecerdasan sejati adalah memahami bagaimana berpikir dengan tepat, kata Tuan Elric. Jika kamu mau, aku bisa mengajarimu. Hugo merasakan kehangatan di dalam dadanya. Akhirnya, ada seseorang yang tidak menganggapnya aneh hanya karena ia ingin tahu. Aku mau, Tuan, ajari aku. Tuan Elric mengangguk. Baiklah, tapi ini bukan pelajaran biasa. Aku tidak akan memberi jawaban. Aku akan memberimu tugas-tugas, dan dari sanalah kau harus mencari jawabannya sendiri. Keesokan harinya, Tuan Elric mulai memberi Hugo tugas pertama. Pergilah ke hutan dan amati burung-burung yang berkumpul di sana. Coba pelajari kebiasaan mereka, dan kembalilah ke sini dengan apa yang kamu pelajari. Hugo mengerutkan dahi.
apa pentingnya mengamati burung. Namun ia tidak ingin mengecewakan Tuan Elric. Ia pergi ke hutan dan mulai mengamati burung-burung di pepohonan. Ia memperhatikan bagaimana mereka bekerja sama membangun sarang, bagaimana mereka berbagi makanan, dan bagaimana satu sama lain saling menjaga. Saat kembali ke desa, ia melaporkan pengamatannya kepada Tuan Elric. Burung-burung itu saling bekerja sama, Tuan. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Tuan Elric tersenyum. Benar sekali. Pelajaran pertama, orang cerdas bukan hanya menggunakan kemampuannya sendiri, tapi juga kemampuan orang lain. Orang cerdas tahu dia tidak mungkin mengerjakan hal besar sendirian. Hari-hari berikutnya, Tuan Elric terus memberi Hugo tugas-tugas aneh lainnya. Mengamati bentuk daun, bertanya pada para pengrajin tentang cara mereka membuat barang-barang, dan banyak hal lain yang tampak sepele. Awalnya Hugo merasa bingung dan lelah. Penduduk desa bahkan semakin mengolok-oloknya, menyebutnya pemuda aneh yang malas dan hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Namun Tuan Elric terus mendorongnya untuk tetap belajar. Jangan biarkan suara orang lain menghalangimu, Hugo. Setiap hal kecil yang kamu pelajari akan menjadi bekalmu di masa depan. Lambat laun, Hugo mulai memahami maksud di balik tugas-tugas tersebut. Pengetahuan yang ia dapatkan dari buku baru terasa berguna saat ia belajar sambil praktik di dunia nyata. Ia belajar melihat pola, memecahkan masalah kecil, dan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarnya saling terhubung. Suatu hari, Hugo melihat seorang petani di desa kebingungan karena cangkulnya telah rusak. Biarkan aku melihatnya, kata Hugo. Dengan pengamatan yang cermat dan ide yang dipelajarinya dari pengrajin desa, ia berhasil memperbaiki cangkul itu. Petani itu terkejut, dan meski enggan mengakuinya, ia merasa kagum pada Hugo. Meski tampak remeh, momen itu membuat Hugo semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Hari-hari berlalu dan desa Rusalka mulai memasuki musim hujan. Hujan turun tanpa henti selama berhari-hari, membasahi ladang-ladang dan menggenangi sungai yang mengalir di pinggir desa. Namun keadaan berubah drastis pada pagi hari ke-7. Suara gemuruh terdengar dari arah bendungan yang terletak tak jauh dari desa. Bendungan yang sudah tua dan lapuk itu tak mampu menahan tekanan air yang terus meningkat hingga akhirnya jebol. Ketika air mulai meluap masuk ke desa, jeritan ketakutan bergema. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri dan mencari keluarga mereka. Rumah-rumah mulai terendam air dan arusnya semakin kuat, mengancam untuk menghanyutkan apapun yang menghalanginya. Hugo yang berada di rumah bersama keluarganya segera menyadari bahaya yang mengancam desanya. Ia teringat pelajaran-pelajaran dari Tuan Elric tentang berpikir cepat dan menggunakan akal sehat dalam situasi darurat. Tanpa ragu, ia bergegas keluar rumah untuk melihat keadaan. Di tengah kepanikan itu, Hugo berusaha mencari jalan keluar untuk menyelamatkan penduduk desa. Ketika semua orang berlari ketakutan, Hugo justru bergerak ke arah pusat desa, menuju tempat orang-orang berkumpul. Ia menaiki sebuah batu besar dan mulai berteriak, mencoba mengatur perhatian orang-orang yang panik. "Semua orang, dengarkan aku," seru Hugo dengan suara lantang. "Kita tidak bisa terus berlarian tanpa arah. Jika ingin selamat, kita harus bekerja sama." Beberapa orang berhenti berlari dan memperhatikan Hugo, meskipun sebagian besar masih bergegas mencari perlindungan. Di antara mereka, Pak Jorgan dan beberapa tetua desa memperhatikan Hugo dengan tatapan ragu. "Apa yang bisa kamu lakukan, Hugo? Ini bukan waktunya untuk bicara," teriak seseorang. Namun Hugo tak gentar. "Jika kita tidak melakukan apapun, desa ini akan hancur. Kita perlu menyelamatkan bendungan dan mengarahkan air kembali ke sungai sebelum menghancurkan semuanya."
Dengan kepercayaan diri yang besar, Hugo mulai mengarahkan penduduk untuk membawa karung-karung pasir dan balok kayu. Ia menyarankan beberapa orang untuk menebang pohon-pohon kecil di pinggir hutan dan membentuk tanggul darurat di sekitar jalur air yang menuju desa. Meski awalnya ragu, akhirnya banyak orang mulai mengikuti perintah Hugo. Mereka merasa bahwa mungkin pemuda yang selama ini mereka anggap aneh memiliki rencana yang masuk akal. Namun, dari pagi hingga menjelang sore, tantangan terus berdatangan. Banjir semakin deras dan tenaga orang-orang mulai terkuras. Arus air yang kuat membuat mereka kesulitan membawa karung pasir dan menumpuknya di tanggul. Beberapa kali, upaya mereka hampir sia-sia ketika tanggul buatan itu runtuh terhantam air. Banyak yang mulai kelelahan dan kehilangan harapan, termasuk Pak Jorgan yang kini duduk terengah-engah di tepi jalan. "Hugo, ini tidak akan berhasil," ucap Pak Jorgan dengan suara lemah. "Kita hanya petani dan pengrajin. Banjir sebesar ini, tak ada yang bisa menghentikannya." Hugo mendekati Pak Jorgan dan menepuk pundaknya. "Pak Jorgan, saya tahu ini sulit, tapi kita tidak boleh menyerah. Jika kita tidak bertahan dan mencoba, kita akan kehilangan semuanya." Kata-kata Hugo membangkitkan semangat Pak Jorgan dan yang lainnya. Mereka kembali bekerja keras, mengisi karung pasir, menumpuknya di tepi desa, dan memperbaiki setiap titik yang jebol. Hugo tidak hanya memberikan perintah, tetapi ia sendiri ikut memikul karung-karung berat dan mendorong orang-orang agar tetap bekerja sama. Di tengah perjuangan itu, Tuan Elric tiba di tempat mereka. Ia memandang Hugo dengan bangga, lalu mendekatinya. "Hugo, ada cara lain untuk mengarahkan air agar tidak masuk ke desa. Di dekat hutan, ada cekungan yang bisa menampung sebagian air. Jika kita bisa membelokkan arus ke sana, kita mungkin bisa memperlambat banjir." Mendengar saran itu, Hugo segera mengatur sebagian warga untuk membuat parit sementara yang bisa mengarahkan air ke cekungan di dekat hutan. Dengan cepat mereka bekerja sama, menggali dengan sekop, tangan, atau alat apapun yang mereka temukan. Tuan Elric juga ikut membantu, menunjukkan pada mereka cara membuat parit yang kuat dan efisien. Parit itu harus selesai sore ini juga, sebab akan jadi petaka jika mereka bertemu malam sebelum parit ini selesai. Tidak akan ada penerangan, berarti tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sore itu, mereka semua bekerja tanpa henti, bahu-membahu melawan alam. Meski lelah dan basah kuyup, mereka tidak berhenti. Hugo terus memotivasi mereka, mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk keluarga, rumah, dan tanah mereka. "Lakukan untuk anak-anak kalian, lakukan untuk rumah kita," teriaknya, mencoba menguatkan semangat mereka yang mulai pudar. Hingga malam menjelang, mereka akhirnya berhasil membelokkan sebagian besar arus air ke cekungan yang lebih aman. Walaupun ada beberapa bagian desa yang tetap terendam, mereka berhasil menyelamatkan sebagian besar desa dan mengurangi kerusakan. Namun perjuangan mereka tidak hanya sampai di situ. Malam itu, mereka terus berjaga di dekat tanggul yang baru saja mereka buat sampai pagi menjelang. Hingga air mulai surut perlahan dan ketegangan yang melanda hati mereka mulai mereda. Momen itu adalah 24 jam paling berat bagi penduduk desa Rusalka. Penyelamatan heroik itu tidak akan pernah terjadi tanpa seorang pemuda ingusan yang mereka anggap malas dan aneh. Penduduk desa yang semula tidak mempercayai kemampuan Hugo, kini melihatnya dengan rasa hormat. Mereka mulai menyadari bahwa pemuda yang sering mereka remehkan ini ternyata memiliki kecerdasan yang dibutuhkan desa ini. Keberanian dan ketenangan Hugo dalam berpikir saat keadaan genting juga membuat mereka kagum dan bangga. Pagi itu Hugo duduk kelelahan di atas batu besar di tepi desa.
memandangi hasil kerja keras mereka. Pak Jorgen mendekatinya, menepuk bahunya, dan mengangguk penuh makna. "Kau benar, Hugo. Kita harus berani mencoba meskipun sulit," ucap Pak Jorgen dengan tulus. Hugo tersenyum lemah. "Saya hanya mencoba menerapkan apa yang telah saya pelajari dari Tuan Elric. Kecerdasan bukan sekedar tahu banyak hal, tetapi bagaimana kita berpikir dan bertindak di saat yang tepat." Di sampingnya, Tuan Elric menatap Hugo dengan bangga. "Kau telah belajar lebih dari yang aku ajarkan, Hugo. Kau bukan hanya menjadi cerdas, tetapi kau juga telah menjadi pemimpin." Penduduk desa Rusalka akhirnya mulai menghargai Hugo dan menyadari pentingnya ilmu dan kecerdasan. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai pemuda aneh dan malas yang hanya bertanya-tanya tanpa tujuan. Kini mereka melihat Hugo sebagai pahlawan yang menyelamatkan desa dan memberikan mereka pelajaran tentang keberanian, keteguhan hati, dan nilai dari sebuah kecerdasan yang sejati. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa jika kita ingin menjadi cerdas, maka kita perlu memiliki keberanian untuk bertanya dan keinginan untuk terus belajar, bahkan dari hal-hal yang tampak sederhana di sekitar kita. Seperti yang Hugo tunjukkan, menjadi cerdas berarti terbuka pada dunia, berani bertanya, mau mendengar, dan berani mengambil langkah meski terus diremehkan. Semoga kita semua bisa menjadi cerdas dengan tidak hanya berpikir, tetapi juga berbuat untuk membawa perubahan yang berarti. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalian mengenai kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.